Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'badu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sobat Smasbes yang dirahmati Allah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Ramadan yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para pengikutnya. Dan semoga kita adalah termasuk umat yang terpilih yang mana akan diberikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sharing cerita tentang Malik bin Dinar, yang mana telah dulu salah satu tabi'in yang terkenal akan ibadah dan amalnya. Ketika sebelum bertaubat, Malik bin Dinar itu juga insan yang banyak amalan-amalan buruk ketika sebelum berhijrah, yang mana telah dikisahkan di salah satu kitab, saya lupa itu kitab apa, bahwa ketika Malik bin Dinar itu bertobat, sebelum bertobat dia bermimpi dikasih mimpi oleh Allah, yaitu mimpi di mana dia berada di padang mahsyar pada saat hari kiamat. Malik bin Dinar itu melihat banyak sekali manusia yang berkumpul di situ dan dipanggilin satu persatu oleh malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Singkat cerita, Malik bin Dinar tiba saatnya untuk dipanggil oleh malaikat. Ketika dipanggil, ya Malik bin Dinar langsung seketika itu juga yang tadinya ramai penuh orang menjadi sepi, dia sendirian. Lalu tiba-tiba ada seekor ular muncul untuk mengejar Malik bin Dinar. Seketika itu juga Malik bin Dinar itu lari untuk menghindari ular tersebut yang ingin memakannya. Ketika dia lari, lalu dia bertemu dengan pria tua yang fisiknya tak lagi sehat, kuat, ya seperti pria-pria tua yang biasa kita temui, yang fisiknya tidak lagi muda. Ketika dia bertemu dengan pria tua itu, lalu Malik bin Dinar itu meminta pertolongan kepada pria tua tersebut untuk mengusir ular tersebut. Ternyata pria tua tersebut tidak bisa menolong Malik bin Dinar, tidak dapat karena keterbatasan fisik dan dia juga sudah tua. Lalu pria tua itu mengarahkan Malik bin Dinar untuk lari ke arah sana. Semoga engkau selamat dari kejaran ular tersebut. Lalu Malik bin Dinar lanjut lari untuk menghindari ular tersebut yang berusaha melahapnya. Di suatu tempat dia menemukan bahwa di situ ada jurang mentok, jurang yang isi dari jurang tersebut adalah api yang membara.
Lalu Malik bin Dinar mencari jalan lain dan berlari untuk menghindari ular tersebut yang terus mengejarnya. Lalu dia bertemu lagi pada pria tua yang tadi yang dia temui sebelumnya. Lalu dia meminta pertolongan lagi pada pria tersebut, dan ternyata pria tua tersebut tidak dapat menolongnya. Lalu sambil menangis, "Saudaraku, aku tidak dapat menolong engkau karena keterbatasan fisik. Saya sudah tua." Sambil menangis, pria tua tersebut larilah ke arah sana, ke arah gunung. Lalu Malik bin Dinar lari ke gunung untuk menghindari ular tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara anak-anak kecil di arah gunung itu, dan Malik bin Dinar mendengar lalu menghampiri anak-anak tersebut. Dan ternyata dari salah satu anak tersebut adalah seseorang yang dia kenal. Dia teringat bahwa putrinya yang umur 3 tahun itu meninggal, yang sudah meninggal pada umur 3 tahun. Lalu putri Malik bin Dinar itu menolong ayahnya yang sedang berusaha menghindari ular tersebut. Lalu putrinya tersebut mengusir ular tersebut, dan akhirnya ular tersebut pergi dengan diusirnya. Lalu diceritakanlah bahwa ular tersebut adalah sosok yang dimunculkan di yaumul akhir itu atas amal buruk dari Malik bin Dinar. Karena amal buruknya itu besar, banyak, itu diwujudkan seperti ular yang besar. Dan anak Malik bin Dinar itu menceritakan bahwa tahu bahwa pria tua itu yang tadi Malik bin Dinar temui adalah sosok amal baik dari Malik bin Dinar yang diwujudkan sebagai pria tua karena amal baiknya itu baru sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu Malik bin Dinar seketika itu bangun dari tidurnya. Lalu dia lari mengambil air wudhu, lalu dia sholat taubat untuk mengakui kesalahan dan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sobat Semas Best yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil ibrah, mengambil manfaat bahwasanya hidayah itu diberi Allah dari jalan apa saja, dari pengalaman, mimpi, atau dari orang lain. Nah, hidayah itu datang tergantung kita untuk menyambutnya. Kita sambut dengan penuh semangat dan penuh ketakwaan, atau sebaliknya untuk mengabaikan hidayah tersebut. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah, di mana orang yang bersungguh-sungguh untuk taubat akan segera mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita sebagai umat muslim wajib untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang disampaikan Allah lewat kalamnya di surat Ad-Dariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka bersegeralah atau berlarilah kepada Allah, bahwasanya aku adalah pemberi peringatan dari Allah kepadamu.
Fafiru arfirar berarti bersegera atau berlari untuk menuju Allah. Arfirar berlari, itu memiliki arti sebagai ada tujuan yang untuk dicapai pada berlari itu. Seperti halnya jikalau kita mendapatkan musibah, misalnya tsunami ada di belakang kita, kita spontan untuk berlari demi untuk keselamatan kita. Atau jika ada gempa bumi, ketika kita di dalam rumah ada gempa bumi, kita buru-buru lari, segera lari keluar untuk mencari keselamatan. Nah, begitu pula kita harus berlari menuju Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Sobat Smart Space yang dirahmati Allah, ada 3 kriteria untuk berlari kepada Allah. Yang pertama adalah berlari dari kebodohan menuju ke pengetahuan atau kepintaran, kejahilan menuju pengetahuan kita. Nah, itu kita wajib untuk berthalabul ilmi. Jadi ada majelis-majelis taklim kita datangi, kita mencari ilmu, kita senantiasa mengupgrade pengetahuan dan keislaman kita. Jadi belajar itu seumur hidup, tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga di dalam bermasyarakat. Kita harus terus belajar mengupgrade diri untuk hijrah dari kejahilan menuju ke pengetahuan. Setelah itu yang kedua adalah bersegera atau berlari dari kemalasan menuju semangat. Semangat di sini bukan berarti kalau kita ke masjid lalu berlari, kalau pakai motor ya ngebut gitu, bukan seperti itu. Semangat di sini berarti kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur kita bisa tilawatil Quran, terus kita senantiasa tidak main HP terus, leyeh-leyeh. Kita harus punya tujuan, punya semangat untuk senantiasa menjadi amalan kita di hari kelak. Sekecil apapun amalan kita akan dicatat oleh malaikat. Maka dari itu saya mengajak pada sobat Smart Space sekalian untuk selalu senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki amalan kita. Sekecil apapun itu, kebaikan akan dicatat dan dijadikan teman kita di akhirat kelak. Untuk yang ketiga adalah berlari dari kesumpekan hati menuju ke lapangan hati. Sebagai umat muslim, kita jika ada problema atau suatu beban di dalam hidup kita, karena kita masih hidup pasti ada masalah, dan kita sebagai umat muslim wajib memegang yang memiliki kunci dari masalah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendekatkan sang juru kunci, sang pencipta kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut yang menimpa kita. Sebagai contoh, saya punya pengalaman, yaitu di saat saya merantau di kota Tangerang. Itu dulu gajinya masih kecil karena saya lulusan SMK ya. Dulu gajinya masih kecil. Pada tahun 2010 itu
saya merantau di Tangerang, dan suatu ketika itu pas gaji pertama ya, saya ingat saya itu gajian tinggal 3 hari lagi. Misalnya ini hari Jumat, nah Seninnya itu gajian. Nah pada hari Jumat itu uang saya itu tinggal Rp5.000. Ketika saya melihat, wah dompet kosong, uang tinggal Rp5.000 gajian, tinggal 3 hari lagi, Rp5.000 dapat apa? Mau pinjam teman juga, prinsip saya di dalam hidup juga sebisa mungkin tidak meminjam teman, meminjam uang seperti itu. Nah 5.000 pas hari Jumat, saya Jumatan, saya masukin aja ke kotak infak pada waktu itu. Saya masukin ke kotak infak, sisan randi duit gitu ya, nggak sisan sekalian, nggak punya uang gitu. Dan pada sore harinya ya udah nggak punya uang, di kos-kosan, lalu saya membuka Al-Quran. Nah yang nggak saya duga-duga itu saat membaca Quran terus membalik halaman itu terselip uang 100.000 pada waktu itu. Dan saya kaget, Masya Allah, ya Allah, Engkau beri jalan pada umatmu, pada hambamu ini, untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Begitu saya seketika itu langsung, ya Allah, berdoa pada Allah, berterima kasih kepada Allah, yang mana telah Allah itu tidak pernah tidur, bahwasanya Sang Pencipta kita itu selalu memantau kita. Maka dari itu kita harus senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah agar kita selamat sampai hari akhir kelak. Sekian dari saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kurangnya atas kebodohan saya pribadi, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.